Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu dengan judul Berpikir dan Berjiwa Besar. Judul ini saya ambil dari sebuah buku, ya Anda lihat di sini. Buku ini berjudul Berpikir Berjiwa Besar. Saya telah membaca buku ini sejak tahun 1996, alias 19 tahun yang lalu. Ya, mentor saya pada waktu itu memperkenalkan saya buku ini untuk saya baca pertama kali. Dan waktu buku ini diperkenalkan, umurnya sudah 80 tahun di muka bumi ini. Tentunya ini sebuah buku yang bukan sembarangan buku. Karena buku ini mengajarkan tentang apa yang tidak diajarkan di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Ya, karena buku ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita berpikir yang benar, berpikir yang besar, berjiwa yang besar, baru kita bisa sukses. Buku ini karangan dari Dr. David Schwartz, ya, di mana buku ini muncul di era abad 19 sekian, dan buku ini sudah bertahan lebih dari hampir 100 tahun lebih. Ya. Dan tentunya intisari dari buku ini, kalau Anda baca buku tersebut, saya sangat merekomendasikan. Tetapi, ya, karena buku ini sudah dicetak 100 tahun yang lalu, masalahnya adalah banyak contoh-contoh yang mungkin Anda sudah kurang relevan. Atau contoh-contoh yang mungkin beliau ingin menyampaikan materi, mungkin kurang update. Sehingga mungkin Anda agak bingung dengan contoh-contohnya. Contohnya dia menggunakan Presiden Amerika saat itu, ya bagaimana dia berjuang dan sebagainya, dan tentu Anda tidak kenal. Tapi kalau Anda sekarang saya kenalkan dengan Presiden Indonesia, Bapak Jokowi contohnya, Anda mungkin lebih terkenal atau Anda mungkin bisa lebih relevan. Tetapi tidak masalah, meskipun contoh-contohnya kurang relevan, tetapi dasar teori yang disampaikan di buku tersebut masih sangat berguna sampai sekarang. Nah, intisari daripada buku tersebut, saya mengambil 3 tema. Yang pertama adalah, buku ini mengajak kepada kita bagaimana cara mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita. Dan sebetulnya saya sudah mengajarkannya di channel SP30 ini, yaitu tentang video mindset dan mental orang sukses. Ya, di situ saya mengajarkan banyak hal tentang bagaimana cara kita mengubah mindset kita. Nah, dan buku ini mengajak kita untuk berpikir dengan cara yang berbeda. Karena seringkali kita ingin melangkah, tetapi yang menghambat kita itu bukan masalah, tapi yang menghambat kita itu justru ke dalam, ya. Karena masalah itu sebenarnya masalah di luar, ya. Di luar itu seperti kayak kondisi, situasi, ya, atau problem-problem yang terjadi di luar diri kita. Nah, manusia seringkali mereka terpengaruh oleh kondisi di luar. Ya, contoh, kalau hari ini hari hujan, tapi Anda itu mau ngantar makanan, ya. Misalkan Anda sudah janji. Nah, hujan itu bisa mengurungkan niat Anda untuk menetapkan goals Anda, yaitu mengantar makanan kepada orang yang Anda cintai. Tetapi, kalau Anda sudah punya tekad yang membara, tekad yang kuat, Anda bisa mengantarkan makanan sekalipun hari hujan, badai sekalipun. Nah, di situ menunjukkan tekad Anda yang kuat. Nah, di sini cara berpikir Anda yang berbeda, itu sudah menentukan bahwa seberapa kuat mindset Anda untuk menetapkan goals dan tujuan Anda. Tetapi, itu dari mana? Itu dari dalam. Nah, buku ini mengajarkan Anda bagaimana mengubah yang ada di dalam. Mengubah apa yang di otak Anda, mengubah apa yang ada di dalam jiwa Anda atau hati Anda. Nah, di sini diajarkan cukup sangat detail. Itu yang pertama, yaitu cara mengubah mindset. Yang kedua adalah, Anda harus memiliki yang namanya keberanian. Nah, kalau Anda nonton channel SP30 selama 2 tahun belakangan ini, Anda pasti melihat video-video yang sebelumnya. Video-video saya mengajak Anda itu untuk berani. Berani. Ya. Seringkali kita itu kurang berani, itu lagi-lagi karena kondisi di luar. Kondisi eksternal seringkali mengurungkan niat kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, kalau Anda hari ini karyawan, Anda pengen berwirausaha, tapi Anda sudah melihat contoh orang-orang yang gagal. Ya, orang-orang yang bangun usaha mungkin 2 bulan, 3 bulan, akhirnya gagal, akhirnya dia kembali lagi sebagai karyawan. Nah, itu kondisi eksternal. Kemudian lagi, Anda mungkin juga melihat seringkali orang ingin melakukan suatu tindakan, tapi lagi-lagi dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Sekali lagi, tidak ada salahnya dengan kondisi eksternal. Karena apa? Kondisi eksternal selalu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi, kalau Anda memang ingin benar-benar berhasil,
sebetulnya lebih dipengaruhi oleh faktor internal. Karena tekad yang kuat, tekad yang membara, itu bahkan bisa mengubah kondisi eksternal. Bahkan yang dikatakan orang tidak mungkin, itu kalau tekad Anda kuat, itu bisa menjadi mungkin. Everything is possible. Ya, tetapi diri kita itu seringkali urung membuat satu tekad gara-gara kondisi eksternal. Nah, di sini kita diajak untuk berani. Bahkan di bab 2, ya, itu dengan judul mengatasi dalih. Nah, di situ banyak sekali manusia itu, kalau Anda tonton video-video saya sebelumnya, ya saya nggak punya modal lah, bagaimana berwirausaha nggak punya teman lah, dan sebagainya macam, itu semua adalah dalih. Semua adalah alasan demi alasan. Saya nggak punya mentor lah, saya nggak punya teman lah, saya nggak tahu harus kemana, saya nggak punya produk lah. Pokoknya dalih demi dalih itu banyak sekali. Padahal saya percaya di buku ini diajarkan tentang bagaimana cara mengatasi dalih. Di situ ada satu tuan yang namanya tuan positif dan tuan negatif. Nah, di otak kita, setiap kali kita menghadapi sebuah peristiwa, kondisi eksternal, pasti ada dua sisi yang mengatakan satu bisa, yang satu mengatakan tidak bisa. Yang satu mengatakan mungkin, yang satu mengatakan tidak mungkin. Yang satu mengatakan oke, yang satu mengatakan tidak oke. Kita seringkali dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara membuat Anda tuan positifnya itu lebih banyak yang bekerja? Oke-nya, mungkinnya, bisanya itu diaktifkan. Dengan meniadakan yang tidak bisanya, tidak oke-nya, atau bahkan tidak mungkinnya. Nah, di buku itu dipaparkan dengan sangat jelas di bab kedua. Dan yang kata berani itu juga di bab ketiga, yaitu cara mengatasi rasa takut. Ya, di video-video saya sebelumnya juga saya sudah paparkan bagaimana mengatasi rasa takut tentang kegagalan. Nah, di buku ini sudah dijelaskan juga bagaimana cara Anda mengatasi rasa takut gagal. Mengatasi rasa takut gagal, itu saya ambil sebuah contoh tentang siapa di antara para subscriber di sini yang nggak bisa berenang. Mungkin berenang bagi Anda itu sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau menakutkan, kenapa hari ini berenang itu merupakan salah satu olahraga favorit di Olimpiade. Ya. Dan kalau hari ini kita nggak bisa berenang, oh Anda alasannya banyak. Saya ini hidupnya nggak di tengah laut. Kalau saya ini anak nelayan, mungkin saya pandai berenang. Ya, karena mungkin Anda semasa kecil, Anda mungkin sudah sering dipertontonkan video orang tenggelam, atau mungkin Anda menonton siaran-siaran yang membuat orang itu menakutkan hal-hal yang berbau dengan air, atau mungkin banjir bandang, sehingga membuat Anda itu takut akan berenang. Nah, di buku ini diajarkan ada dua cara untuk membuat Anda bisa berenang. Cara yang pertama adalah sederhana sekali, yaitu Anda dipertontonkan sebuah seminar. Nih, cara berenang itu seperti ini. Semua teori dipaparkan dengan sangat jelas. Semua teori meyakinkan bahwa Anda pasti bisa berenang. Tapi dalam bentuk di kelas di ruangan. Nah, entrepreneurship itu juga berbicara seperti contoh ini. Anda tidak bisa belajar kewirausahaan hanya di dalam kelas, hanya di dalam ruangan. Tapi Anda harus mempraktekannya langsung ke lapangan. Atau cara pembelajaran kedua, tidak usah pakai teori. Anda langsung berdiri di samping kolam renang. Anda mungkin takut, wih ini dalamnya berapa? Apakah saya nanti bisa tenggelam? Daripada pusing-pusing, ya langsung ditendang sama si mentor. Anda langsung masuk ke dalam kolam renang. Anda mungkin help, tolong. Saya tidak bisa berenang. Ya, tapi jangan takut, mentor Anda akan menolong Anda. Intinya, yang saya ingin tanyakan kepada Anda di sini, mana lebih cepat Anda bisa berenang secara teori, ataukah Anda lebih cepat bisa berenang dengan langsung praktek? Nah, wirausaha juga sama. Wirausaha itu tidak bisa hanya dengan teori demi teori. Anda baca buku orang sukses sekalipun, Anda tonton semua orang-orang yang sukses di dunia wirausaha sekalipun, itu cuma untuk menambah wawasan Anda, tidak menambah keberanian Anda. Keberanian Anda itu ditentukan bukan dari berapa banyak Anda cuma baca buku. Baca buku sangat penting, tapi tidak cukup baca buku. Tapi berapa banyak yang sudah Anda praktekkan dari buku yang sudah Anda baca. Karena mengetahui tidak lebih hebat daripada Anda mempraktekkan apa yang Anda ketahui. Karena action berbicara jauh lebih hebat daripada apa yang cuma Anda ketahui. Nah, itulah intisari dari yang kedua, yaitu Anda berani untuk mengambil tindakan. Dan yang ketiga, Anda harus berani menetapkan goals. Ini dibahas di bab 12, ya. Yaitu bagaimana cara menetapkan target atau goals. Karena tidak ada orang sukses di muka bumi ini mereka yang tidak menetapkan goals. Saya percaya goals ataupun target itu ada target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di video-video saya sebelumnya, mengapa
target Anda belum tercapai, Anda juga bisa tonton. Nah, mungkin di situ juga salah satu Anda bisa tonton rekomendasi videonya juga cukup baik, ya. Dan yang pasti saya mau sampaikan di sini, meskipun buku ini sudah berumur lebih dari 100 tahun, tapi secara esensi, secara teori dan yang pasti secara dampak bagi kehidupan banyak orang masih sangat bermanfaat, ya. Dan saya sangat merekomendasikan buku ini, meskipun saya tidak kenal dengan penulisnya karena beliau sudah almarhum, ya, puluhan tahun yang lalu, tapi secara garis besar buku ini telah mengubah cara berpikir saya. Kalau buku ini bisa mengubah saya, mengapa tidak bisa mengubah Anda? Ya, selamat membaca buku ini, sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.